Oke, lu pada kalau lihat tab komunitas gue kemarin, lu harusnya nggak asing dengan gambar ini ya. Lu harusnya tahu dari gambar ini dan tulisannya asal usul Birtu. Iya. Jadi buat kalian nggak tahu, Birtu itu karakter animasi. Ya. Jadi gue buat kayak film gitu, film animasi namanya Adventure the Universe, dan sekarang udah tamat sih filmnya. Dan si Birtu ini tuh sebagai villain ya, karena di animasi TikTok gue dulu aja ini emang villainnya. Jadi ya kali ini gue akan ceritain asal usulnya, dan ini karakter gue sendiri karakter buatan gue sendiri. Jadi ya ceritanya cuman gue yang tahu, dan sebelum lanjut ke ceritanya, gue itu mau bilang dulu ya, nanti kalau ada kayak scene yang kayak komedi itu mungkin kalian akan menuju ke salah satu channel yaitu Flatty Boy. Gue itu gak plagiat atau gimana, tapi ya terinspirasi lah ya, bukan plagiat, ingat, bukan plagiat. Ya intinya terinspirasi. Jadi kalau ada scene komedi atau gak lucu ya, kalau komedi gak lucu ya maklumin aja lah ya. Ya udah, kesebanyak ngomong lagi, langsung aja mulai ke videonya. Di suatu tempat di Astro Planet, lebih tepatnya di Space Forest. Ya, di Space Forest ini hiduplah Corno, dan dia cuman anak yatim piatu. Ya, si Corno ini cuman anak yatim piatu yang tinggal di sebuah gua. Dan juga dia punya satu kelainan yang langka, yaitu dia punya sayap, tapi sayapnya ini gak normal. Soalnya sayap kanannya ini sayap malaikat, tapi sayap kirinya ini sayap iblis. Kebalik yuk. Ya gak apa-apa Ji. Dan juga di kepalanya ada tanduk. Nah ini apa? Cincin? Atau apa? Piring? Gila ya, kita sebut cincin aja Ci. Dan gara-gara kelainan itu dia gak jarang kalau dia dibully dan dikata-katain. Parah sih parah. Padahal kayaknya kalau gitu keren loh, bisa terbang. Terlebih lagi dia satu-satunya anak yatim yang tinggal di gua. Ya, yatim piatu. Kurang ngomong. Ya, tapi si Krono ini tetap nggak ngeladenin mereka sama sekali. Aku pengen ngeladenin mereka sih, tapi aku inget ajaran ayah dulu. Ya, si Krono ini pengen ngeladenin mereka, pengen ngebales apa yang mereka omongin, tapi ya inget ajaran ayahnya dulu waktu ayahnya masih hidup. Nah, suatu saat kalau kamu sudah dewasa atau kapanpun itu, ketika kamu diejek-ejek, kamu jangan membalasnya, karena kita sama manusia harus hidup akur. Jika mereka mengejekmu, kau biarkan saja, tahan rasa amarahmu itu. Tapi ya gara-gara si Krono ini anaknya rendah hati banget, jadi ya dia ngikutin ajaran ayahnya itu, walaupun sebenarnya dia juga pengen ngebales. Bentar, itu kan waktu ayah masih hidup, sekarang ayah sudah meninggal. Harusnya aku udah boleh balas kan ya kan? Tapi tidak deh. Aku selalu merasakan ayah selalu di sini, mengikutiku kemanapun. Ya dia itu pengen ngebales walaupun ayahnya sudah mati, tapi gara-gara dia tiap kali kemanapun dia pergi pasti dia selalu merasakan hawa-hawa dingin. Jadi dia mikir kalau ayahnya selama ini masih ngikutin dia, jadi ya gampangannya dia gak enak lakuin lah. Fun fact, di keluarganya satu-satunya yang punya sayap tanduk sama cincin tuh cuma dia, karena dulu saat ia masih dalam kandungan, kedua orang tuanya ini beda ras, ibunya dari suku malaikat dan ayahnya suku iblis. Tapi ya gara-gara mereka ada saling jatuh cinta, dan juga raja dan ratu malaikat dan iblis juga sudah menyetujuinya. Mesti susah ngomong. Loh terus kok pas tadi digambar si ayahnya nggak punya tanduk sama sayap? Ya itu gara-gara sayap dan tanduknya ini dipotong. Soalnya suku iblis tuh gak boleh ada di kalangan manusia, jadi ya terpaksa dipotong biar gak ada. Sedangkan suku malaikat tuh ya kalau diperlihatkan gak apa-apa, malah bagus. Tapi ya ibunya ini lebih dulu mokat ketimbang ayahnya. Dan gara-gara itu akhirnya dia pun jadi punya kelainan yang berbeda dari kedua orang tuanya. Ya kata lainnya pencampuran lah. Dan juga alasan kedua orang tuanya mokat ini ya gara-gara dulu Astro Planet itu ya dijajah sama prajurit planet lain, gak tahu planet apa. Dan karena orang tuanya ini salah satu prajurit, akhirnya mereka ini bersatu buat ngelawan para prajurit lain. Tapi ya gara-gara para prajurit lawan itu kuat-kuat, akhirnya terpaksa deh
orang tuanya menggunakan segel rahasia yang membuat mereka harus mati, tapi Astro Planet tetap selamat. Ya, tapi mereka berpikir kalau gak apa-apa kalau nyawa mereka ini hilang, asalkan planet ini tetap aman. Hingga suatu hari si Krono ini nemuin kristal biru yang gak tahu dari mana. Wih, warnanya sama dong kayak bajuku. Ya, ngeliatin kesamaan warna, jadinya dia pun memungut baju itu, baju kristal. Dan pas banget, pas itu digelar sebuah acara yang dimana nanti jika ada orang yang membawa kristal-kristal apapun itu, maka mereka bisa bergabung pada Astro Warrior. Ya, buat melindungi Astro Planet lah. Singkat cerita, akhirnya Birtu atau Corona ini pun join. Ya, gue mulai nyebut Birtu karena di saat itu juga dia dijulukin Birtu. Tapi ya gara-gara sayap dan tanduknya ini ganggu ya, jadi ya kepaksa dipotong. Ya kalau cincinnya ini nggak bisa dipapain karena emang bagian dari tubuhnya, berbeda dengan tanduk dan sayapnya yang masih bisa dipotong. Lagian juga ya cincinnya ini terbang ya, susah dipotong. Selain itu juga ini bahannya nggak tahu apa, soalnya sangat keras, susah dipatahin atau dihancurin. Hingga suatu saat tiba-tiba kristal itu menyalurkan sebuah energi ke si Birtu. Ya sekarang disebutnya Birtu aja lah ya. Dan perlahan-lahan tubuhnya itu menjadi seperti batu hitam yang digabungkan dengan sebuah seperti kayak garis-garis ungu dan matanya yang jadi seram. Dan akhirnya si Birtu ini pun gara-gara tubuhnya udah 100% jadi monster, dia pun jadi kehilangan sadar. Dan seketika dia pun jadi ngerusuh di markas Astroland. Seketika Astroland pun hancur. Sorry ya ngomongnya agak belibet soalnya ini gue bingung kata-katanya, gue gak nulis skrip sama sekali. Kemudian setelah itu pun dia menjelajah semua tempat yang ada di Astro Planet, berharap buat menemukan kristal lagi untuk mengeluarkan monster ini dari dalam tubuhnya. Ya jadi sebenarnya kristal ini tuh ada monster dalamnya, terus ngerasukin tubuhnya. Ya meskipun tubuhnya udah diambil alih, dia tetap bisa gerakin sedikit tubuhnya. Ya sedikit doang, kemungkinan kecil kalau ketemu kristalnya itu kecil banget ya. Ya jadi kadang-kadang kalau monsternya itu lagi tidur, dia bisa balik buat ngambil alih tubuhnya. Ya gitulah. Jadi kayak gini contohnya nih ya, monsternya lagi tidur, terus dia bisa dia bisa ngendalin tubuhnya lagi gitu teman.